per klik ya, per klik itunya, Iya, per Pak. klik sama mouse. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari Selasa tanggal 29 April 2020, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mendengarkan pemaparan dari Bapak Ageng Somami Harja mengenai COVID-19 bersama matematik, yang insya Allah akan dipandu oleh Ibu Lastri Laras Apandi. Kepada Ibu Lastri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini di wabarakatuh. Pikon saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya akan menjelaskan dulu atau akan mengenalkan yang di presenter sekarang adalah Bapak Ageng Saifuddin Harja, SPD MPD. Dia mengajar di SMA Negeri 2 Majalaya. Dia mengajar matematika. Kemudian yang menjadi host kita hari ini adalah dari dia mempunyai lembaga homeschooling anak Indonesia, apa ya? Sahabat Anak Indonesia. Anak Indonesia, mudah-mudahan ya Bu. Amin. Iya. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ageng tentang COVID-19 matematika. Kepada Bapak Ageng kita persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tes dulu, ada suara saya? Ada, bagus. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini tampilan terakhir di sini. Nah, sebagai presenter kebetulan bawa materi di sini. Nah, sekarang saya akan menyampaikan sebetulnya satu hal yang sedang terjadi saat ini. Banyak juga sih dan saya juga adopsi ke sana dari anak-anak saya juga berkorelasi dengan perkembangan. Nah, kita sedikit aja diulas di sini karena kalau panjang itu ada khususnya kita nggak secara rumus lah karena basicnya yang menyaksikan tidak dari matematik mungkin ya, sekedar gambarannya saja. Nah, next mungkin Bu. Nah, misalnya di sini ada pertanyaan. Sekarang kita lakukan itu social distancing. Sebetulnya secara garis besar semuanya langsung mengikuti syariah Islam gitu. Non muhrim nggak boleh salaman atau gimana. Positifnya. Kemudian memakai masker. Ini juga sebetulnya kalau dulu di negara kan dilarang pakai. Terus sekarang WHO kan kita menutup hidup. Ya, kenapa kita harus stay at home? Stay at home
itu maksudnya bukan apa namanya Home Alone. Kalau di TV ada ya cara Home Alone stay at home. Next Bu. Next. Nah nih, ya menurut itu kenapa? Apa nggak boleh keluar? Nggak boleh kontak teman, nongkrong, misalkan silaturahmi. Kemudian next pertanyaan, Pak Ageng, kenapa? suaranya agak digedein Ya, dikit. Suaranya agak digedein. kedengeran? Nah, di sini ada kenapa sekolah sampai diliburkan, bahkan yang kita amati banyak gitu ya. Nah, dari itu dan ujian nasional dibatalkan itu ada ketika wabahnya meluas cepat itu saat kebetulan pada saat UN mungkin dibatalkan kan peraturan kurikulum yang ya. Kemudian next ke pertanyaan berikutnya, kenapa event besar diundur? Ya, kenapa event besar diundur? Bahkan ya event besar diundur kan misalkan secara tadi mungkin yang besar-besar itu juga banyak. Olimpiade itu juga diundur tahun depan. Jadi banyak event-event besar yang sangat apa namanya Oke. Sekarang kita ke pendekatan matematik di sini. Pendekatan matematik di sini perkembangan COVID kita ilustrasikan oleh kurva di sini. Ya, di mana di sana ada terdapat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X si wabah, untuk sumbu Y yang nah, jadi ada hubungannya antara durasi wabah dan jumlah kasus. Kemudian next di sana ada kurva warna merah. Nah, kurva warna merah itu kurva 1 lah, disebut rapid ya, di tes. Jadi perkembangan itu cepat. Perkembangannya cepat. Next kurva yang biru, kurva yang kalau kurva yang biru di sini lambat, ya. Kurva yang biru di sini lambat, maksudnya penyebarannya itu lambat. Penyebarannya sehingga yang terkena di grafik lebih sedikit itu yang maksimal. Tapi di sini durasi wabah itu lebih lama. Beda dengan yang kurva yang merah. Yang merah itu durasinya cepat gitu. Kasus melesat ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Karena
sudah terjadi stay at home, social distancing, PSBB, ya, pembatasan di sini dalam skala besar merah itu dan melakukan hal yang perintah akan terjadi seperti jumlah kasusnya itu banyak tapi waktunya singkat. Misalkan yang kurva merah ada pertanyaan, kan lebih enak kalau misalkan cepat terjangkit, cepat yang banyak berarti cepat sembuh. Nah, beda dengan yang kurva biru misalkan ada pertanyaan lagi. Kalau kurva biru kan lebih lama, mungkin satu tahun atau lebih gitu. Wabah ini. Jadi cepat aja. Dan next di slide berikutnya ini jawabannya ada pertanyaan seperti itu. Silakan next Bu. Nah, di sini jawabannya itu di sini kapasitas tindakan penanggulangan. Di sini sama tadi juga. Tuh. Ya. Next Bu. Sampai keluar kurva birunya ya. Ada garis ternyata. Di sini ada garis. Nah, itu adalah garis kapasitas tindakan maksud kapasitas rumah sakit, kapasitas perawat, tenaga medis ya, perawat, dokter, kapasitas alat kesehatan, kapasitas lainnya. Ini itu garis kapasitas. Nah, kalau yang kurva merah, next Bu, sampai muncul simbol A. Next Bu. Next. Nah, kalau yang kurva merah, kita simbol yang di atas garis itu maksudnya pasien yang tidak tertanggulangi. Pasien itu terabaikan. Kalau kasarnya itu nggak keurus. Ini bahayanya di sana. Kalau luasnya, masih ada beberapa pasien yang keurus sama rumah. Nah, fasilitas sebanyak apapun, kalau misalkan obat cepat tertanggulangi. Next Bu. Oke, next sampai dan simbol B. Nah, yang B sini nih. Yang B kurvanya walaupun durasinya lama, tapi semua tercover oleh rumah. Kalau durasinya lama, semua sehingga tingkat kematian itu rendah. Nah, yang A karena banyak yang tidak terurus oleh rumah sakit yang terlanjur, berarti tingkat kematian tinggi. Alhamdulillahnya di kita masih bisa tertangani ya, karena banyaknya donatur atau relawan dari para dokter, siswa kedokteran dan perawatan lain. Kita alhamdulillah bisa tercover kalau dilihat-lihat dari berita gitu ya. Nah, kalau kurva yang A itu otomatis tingkat itu akan. Kalau kurva yang B tingkat itu. Kenapa bisa rendah yang B? Karena di sana terapkan luar negeri itu lockdown. Dan kalau kita mungkin keseluruhan, kalau kita kan sebagian hanya wilayah saja, jadi dikatakan itu PSBB.
Kalau misalkan, dan juga kalau di rumah, lockdown rumah aja atau wilayah, terserah itu bahasanya seperti apa. Yang penting teksnya itu meminimalisir kontak dengan orang lain, ya. Nah, itu untuk kurva yang P, jadi itu di kontak dengan orang lain tidak ada di sana. Jadi penyebaran itu lebih lama. Dan di kurva yang B itu, kalau kita terjangkit, kita masih fit, bisa sembuh sendiri, karena di sana ada karakter virus, katanya karakter virus itu bisa hilang sendiri atau cover sendiri oleh antibodi kita. Jadi kalau misalkan kita stay at home, tinggal jaga kesehatan kita, antibodi kita naik, Allah bisa sembuh. Nah, next kurva berikutnya. Slide berikutnya, Bu. Next. Untuk slide berikutnya, next lagi, Bu. Tampilkan saja semuanya. Untuk yang berikutnya itu adalah ya, di sini penyebaran di matematik. Karakter virus ini penyebaran itu merupakan penyebaran eksponensial, bukan linier. Apa itu eksponensial? Apa itu linier? Kalau linier, tampilan saya agak sedikit lambat ya, Bu ya. Jadi kalau linier itu linier ya, kita pernah zaman SMA atau kuliah ada kesamaan linier. Kalau yang namanya linier itu garis lurus di sini. Jadi penambahannya itu konstan, tetap. Ya, penambahannya itu konstan, tetap. Terus ini seperti apa? Misal nih, sama dengan X tambah 10. Atau Y sama dengan X tambah 5. Nanti X-nya berapapun tetap tambahnya 5. Itu persamaan linear. Jadi kalau virus COVID itu pangkat bentuknya. Jadi Y sama dengan 2X. Yaitu konsepnya Y sama dengan 2X. Sebetulnya ada rumus penjabaran lagi, tapi ini rumus dasar. Y sama S. Dalam wadah tertentu lah, entah itu mangkuk, entah itu botol, sejenisnya. Misalkan kita punya virus dalam satu botol. Satu hari virus itu berkembang belah diri di 2 kan. Berarti hari kedua virus itu jadi 2. Hari ketiga virus itu ada 4. Nah, nanti hari berikutnya virus itu jadi 8. Hari berikutnya lagi jadi 16. Nah, masing-masingnya itu membelah diri ya, eksponensial. Kemudian setelah 16 berarti 32, 64 dan seterusnya. Taruhlah satu botol itu virusnya itu kalau full itu ada 1000 virus.
Halo Pak Ageng. Halo Pak Ageng. Sepertinya Pak Ageng terputus nih. Kita tunggu saja 2 menit dari sekarang ya. Mangga, udah. Kami pandang barang. Mangga Bu, tapi udah habis, ini tinggal kesimpulan. Ada Pak Ageng. Enggak. Kayaknya Pak Ageng bisa dengar kita, tapi kita nggak bisa dengar Pak Ageng, Bu Lastri. Iya betul Bu. Jadi gimana, Mangga atuh? Oh, sekarang live meeting. Videonya mah udah kelihatan Pak Ageng, suaranya belum muncul ya. Iya, Ageng udah Bu. beres? Mangga, Pak Ageng. Untuk partisipan jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Ntar lagi dikirim. Atau nanti presensinya itu aja. Baik, sepertinya Pak Agengnya diam aja.